Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oki. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bu Ika, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Oki. Pak Oki bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Ibu baik. Gimana Ibu tentang Alhamdulillah. eh, apa namanya pengalaman-pengalaman sekolah setelah hampir 2 minggu ini nih kita jalani, Ibu? Alhamdulillah pengalaman sekolah berjalan lancar, sosialisasi ke peserta didik baru juga berjalan lancar. Kita juga mengadakan parenting atau pertemuan kepada orang tua dari kelas 1 sampai kelas 6 juga sudah disampaikan semuanya, Pak Oki. Buat ke depannya, terus Hmm, program-program sekolah apa yang nanti akan kita lakukan dalam 1 tahun ke depan itu kita sudah menyampaikan semua ke orang tua. Alhamdulillah ya. Tahun ini Ibu mengampu kelas berapa, Ibu? Kelas 4 Pak Oki, masih sama. Wih, wih, luar biasa ya di tengah kesibukannya Ibu ya, pasti banyak tantangan-tantangan tersendiri ya Bu Iya tentang Pak. mengelola sekolah itu gimana tuh Bu? Menurut Ibu? Mengelola sekolah, kalau di sekolah saya itu dibagi Pak tugasnya. Misalnya di sekolah kami ini tahun ini kebetulan kita mengikuti sekolah di WT nasional. Nanti yang bertanggung jawab siapa, Mm-mm. terus nanti akreditasi yang bertanggung jawab siapa. Nah dari penanggung jawab itu ada koordinator dan teman-temannya yang lain. Jadi tidak terfokus hanya satu orang gitu Pak. Jadi anaknya dibagi di beberapa tim gitu Pak Oki. Dari tim kurikulum, Oh, kesiswaan, terus keuangan, terus semua sudah dibagi gitu. Jadi lebih mudah ke kitanya gitu. Dan kebetulan saya di sini sebagai ketua Adiwiyata, jadi oh masih gitu. berproses, belum ada yang menggantikan. Iya, Luar biasa ya Ibu. Sekolah di Wayata pasti banyak tantangannya sekali. Di samping Ibu juga mengajar, pasti ada pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya, suka dukanya, itu gimana tuh Bu? Kalau yang iya Ibu Pak. amati gitu. Uh, Kalau sekolah di Wiyata ini yang saya amati dari awal sebelum mengikuti itu kelemahan kami itu sampah dan banjir Pak. Karena sekolah saya itu rawan sekali dengan banjir. Jadi hujan lebat sedikit agak lama itu sudah pasti banjir. Dan itu yang Hmm, kemarin menyebabkan kami sebenarnya agak agak apa ya ragu untuk mengikuti kegiatan Nadi Beta itu, tapi ternyata teman-teman banyak yang bersemangat, kepala sekolah mensupport, jadi kita tetap maju, Pak. itu berarti banyak kendala ya terhadap kegiatan-kegiatan itu ya Ibu ya, tentang Adiwiyata. Iya, Kalau Pak. dari segi eh, pastilah ada kelebihan, kekurangan dari apa entah sistem mengajar, pengelolaan kelas ya Bu, ataupun metode Iya. pengajaran. Ya, Ibu di tahun ini eh, ada yang menurut Ibu urgent nggak sih yang ingin Ibu ceritakan gitu? Iya. Kalau dalam pengelolaan kelas itu saya untuk anak yang sekarang ini saya kurang menguasai pengelolaan kelas ya Pak. Karena kan terlebih Mm-mm. dengan murid baru ya Pak ya gitu dan sudah terlihat baru 2 minggu saja tuh banyak yang tidak mengerjakan PR gitu. Apalagi Bu mungkin. Ya itu sih Pak pengelolaan kelas yang mungkin saya Mas Hai untuk sekarang ini pengelolaan kelas sih Pak. Mm-mm. Dan murid yang tidak Oke. mengerjakan PR. Kalau untuk pengelolaan kelas itu. Mm-mm. Coba, tapi Ibu belum cari tahu lebih mendalam kenapa si anak itu tidak mengerjakan PR gitu dari setiap anak. Biasanya kan kita ada di awal ada serangkaian tes diagnostik ya Bu ya. Itu gimana? Iya Pak. Ide Ya mengetahuinya gimana kalau Ibu buat. pengelolaan kelas saya ini di sini ini ada beberapa anak yang tidak bisa diam gitu Pak ketika kita memberikan materi. Jadi selalu ada bahan pembicaraan apapun itu gitu Pak. Jadi saya agak kesulitan nih untuk kemarin-kemarin agak kesulitan untuk memberi pengertian atau arahan sama siswa tersebut. Terus untuk mengenai masalah PR saya juga sudah coba tanyakan kenapa dan
apa alasan-alasannya itu sudah saya tanyakan semuanya. Karena kita bikin kesepakatan kelas juga, kalau sampai 5 kali tidak mengerjakan PR, nanti pasti saya akan langsung koordinasi dengan orang tuanya. Hmm, 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 hmm. Mungkin ada tindakan lain Ibu selain tadi menganalisis dengan kesepakatan kelas. Mungkin ada alternatif lain kalau menurut yang Ibu pikirkan gitu Bu. Mungkin ada solusi-solusi lain. Solusi lain itu untuk peserta didik yang seperti ini, saya melakukan pendekatan ya Pak. Biasanya Hmm, kalau hmm, anak yang membutuhkan apa seseorang itu kita melakukan pendekatan dengan murid tersebut gitu, bertanya baik kenapa, terus alasannya mengapa gitu. Kita bisa memberi masukan ketika dia curhat, jadi seperti kita menggali alasan-alasan dia kenapa bisa seperti itu dan memberikan nasihat mungkin Pak. Seperti jadi intinya melakukan pendekatan dulu sama orang tersebut, mungkin kita ajak berbicara ataukah memang ada pengaruh dari keluarga gitu. Dan ya biasanya saya berarti juga ada berkoordinasi. berarti ada pendekatan-pendekatan psikologis. Ya, tadi juga sempat ada rencana kolaborasi atau komunikasi tadi yang Ibu ingin paparkan yang seperti apa Ibu? Kolaborasi dan komunikasi sama orang tua, Pak. Nah, yang saya ingin lakukan nih terkait anak ini kalau memang yang sedikit menurut saya agak sedikit bermasalah gitu Pak, saya pasti akan koordinasi dengan orang tua. Jadi penyebabnya itu bukan saya tidak tahu hanya dari anak, tetapi dari orang tua pun saya juga tahu gitu. Mungkin apa karena kesibukan orang tua yang tidak bisa menghandle semua pekerjaan-pekerjaan siswa di rumah gitu Pak. Pasti saya akan memanggil orang Mm-mm. tua. Gitu. Oh, berarti ada beberapa langkah ya, Bu, yang akan Ibu lakukan ke depannya seperti apa gitu. Mungkin ada Iya langkah Pak. lain yang tadi kan sudah pendekatan secara psikologis, kemudian pendekatan ke orang tua. Mungkin ada langkah lain yang step yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya. Iya, mungkin dalam pengelolaan kelas juga di sini saya akan mencoba mencari metode-metode baru Pak dalam pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa gitu, semangat belajar siswa dengan cara apapun mungkin bisa cari referensi-referensi lah Pak dari sekarang itu kan banyak Mm-mm. mengembangkan pembelajaran itu dengan cari TikTok, terus di YouTube kita bisa Mm-mm. ATP gitu ya Pak, mengikuti, terus kita coba di kelas Mm-mm. gitu. Mungkin dengan seperti itu anak-anak yang tadinya kurang bersemangat belajar, jadi bisa semangat belajar gitu sih, Oke. Oke, lewat media sosial gitu ya Bu ya. Sosial, Kalau iya dari Pak. kalau dari rekan sejawat mungkin ada record yang bisa Ibu ceritakan mungkin di wali kelas sebelum ini kan kelas 4 yang Ibu ampu sekarang ya Bu. Mungkin Ibu ada Iya, kolaborasi dengan rekan sebelumnya itu gimana tuh Bu? ya kalau kolaborasi itu pasti ada ya Pak. Kita misalnya Hmm. melakukan sesuatu dengan sesuatu praktek yang harus dilakukan bersama-sama satu kelas gitu Pak. Jadi biasanya saya kalau sama teman itu sesuatu yang baru, misalnya membuat Hmm. apa layang-layang atau membuat yang lain kita semua satu kelas bareng di lapangan dan kita masuk pagi gitu. Jadi 3 kelas itu semuanya akan direncanakan bareng terus kita masukkan langsung ke YouTube atau ke TikTok gitu sih Pak. Kalau untuk itu koordinasi semua pembelajaran pasti saya akan berbicara dengan rekan sejawat. Minimal selevel ya Pak. Hmm. Kalau selevel itu kan satu arus atau pembelajaran seperti itu. Hmm. 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 Berarti Ibu sudah melakukan kolaborasi, biasanya suka minta laporan guru sebelumnya ya Bu ya, tentang kondisi Iya, anak juga. Mm, 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 mm. Terus komitmen iya, Ibu nih, betul. tanggung jawab Ibu ke depannya, mulai kapan nih langkah ini akan Ibu lakukan ke depannya? Kan tadi udah banyak rencana nih, mulai kapan nih? Kan udah Iya, 2 minggu berjalan. iya. Ya, mulai saat ini sudah saya coba terapkan sih Pak, dengan saya mencoba pertama kemarin menganalisis ya Pak asesmen diagnostik. Jadi saya bisa memetakan kebutuhan siswa itu seperti apa untuk angkatan yang sekarang nih kelas saya. Terus melalui pendekatan-pendekatan saya dengan murid, bagaimana sih ini si murid ini bisa nyaman dulu sama saya Pak. Kalau anak-anak ini udah nyaman sama saya, pasti nanti kedepannya juga akan belajarnya lebih nyaman. Itu sih kalau prinsip saya anak ini murid saya nyaman dulu sama saya, insya Allah nanti kedepannya nyaman. Dan saya mencoba metode pengajaran yang lebih bervariasi dibandingkan
kelas sebelumnya gitu. Dengan sekarang ini rencana saya mau Mhm. mencoba membuat model pembelajaran melalui barcode Pak Oki. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Wih, keren banget ya dengan barcode. Pasti tadi Ibu pendekatan sudah lewat hal-hal yang berbau media digital ya. Terus Ya, adakah keinginan Ibu gitu misalkan eh, memetakan yang seperti apa sih nanti biar harapannya siswa itu berkembang secara multi talent bakatnya tuh seperti apa itu Bu dari komitmen tadi yang Ibu paparkan. Iya, tadi kan Ibu udah saya menjelaskan tuh kan, ya Pak. Hmm. minimal, ya minimal dalam kelas ini saya pengen memiliki murid-murid saya itu yang lebih bertanggung jawab Pak dalam tugasnya. Karena bertanggung jawab itu luas, bertanggung jawab dia dalam belajar, bertanggung jawab dia dalam untuk diri sendiri dan orang lain gitu. Saya lebih mencapai ke situ gitu, bertanggung jawab dalam semuanya, dalam menyelesaikan tugas, dalam melaksanakan piket. Jadi mau mencoba anak-anak ini bisa lebih bertanggung jawab. Hmm. Nah, dengan cara Ya ada pengelolaan hal. kelas yang baik gitu, Pak. Pasti ya harapan Ibu terutama tidak hanya pengetahuan, keterampilan, tapi sikap ya Bu. Ya yang kadang menguras Iya, emosi seorang guru. Ya harapan terbesar Ibu terhadap ini kan tadi komitmen tanggung jawab Ibu sudah lakukan. Harapan yang besar Ibu terhadap anak di kelas 4 ini seperti apa Bu nanti untuk ke depannya? ya selain bertanggung jawab, pasti karakter yang lebih baik, Pak, dari sebelumnya. Karena penanaman Hmm. karakter itu dalam diri itu penting sih, Pak. Kalau menurut saya ya, Pak Oki. Ya. Iya, iya, iya. Jelas. Ada perasaan sempat was-was juga nggak Bu terhadap komitmen melaksanakan tanggung jawab ini? Ada sih, cuma hanya apakah saya bisa melaksanakan apa yang ingin saya harapkan dari anak-anak gitu. Tapi melihat saya sebagai seorang guru pasti bisa. Dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang penting kita ada kemauan, mau mencoba dan mau mencari berbagai referensi gitu, Pak. Mengembangkan diri saya, bagaimana caranya, terus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Pasti bisa. Mau saya berusaha kalau saya berusaha gitu, Pak Oki. Iya, banyak sih ya sebenarnya yang langkah Ibu sudah lakukan ya Bu yang dekat dengan lingkungan siswa ya juga Ibu juga berarti memahami latar belakang ya dari keluarga anak ini ya Bu ya Iya. dengan melaksanakan komitmen tanggung jawab. Biasanya Ibu ngapain aja Bu langkah untuk tanggung jawab terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Ya, latar belakang keluarga itu kita harus harus tahu ya, Pak, eee, ini Mhm, orang mhm. tuanya itu bekerja atau tidak. Terkadang orang tuanya bekerja itu tidak juga sama dengan orang yang tidak bekerja. Saya pernah menemukan orang Hmm. tua yang tidak bekerja, tapi tidak bisa mengendalikan si anak gini, Pak, tapi malah orang yang tua bekerja bisa mengendalikan si anak gitu. Tergantung itu semuanya dari faktor keluarga ya, Pak Oki. Jadi kita harus mencari tahu dulu, seperti itu, Pak. Nah, dari situ baru melakukan pendekatan-pendekatan dan yang lainnya. Mhm. Kalau di Berarti SD kan komitmen ya berbeda ya Bu Pak dengan dari SMP ya. Iya. mhm, mhm. Kalau di SD itu kan selama 1 tahun pembelajaran itu kan saya megang Pak. Jadi saya lebih tahu karakter anak. Beda kalau di SMP itu kan per mapel ya Pak ya. Jadi Mhm, anaknya selalu mhm. berganti-ganti gitu. Jadi pasti akan lebih memahami karakter murid kita sendiri. Hmm. Ya, tadi saya sudah melihat sih ya rencana aksi Ibu, kemudian tanggung jawab Ibu terhadap anak ya pada sesi terakhir. Ya, semoga action ini bisa dilaksanakan ya Ibu dengan Iya baik Pak Oki. sehingga anak-anak tersebut memiliki tanggung jawab dan Ibu sudah mengerahkan hasil atau tenaga Ibu ya kompetensi Ibu kemampuan Ibu demi kemajuan peserta didik atau demi minimal tanggung jawab ya Bu terhadap tugas belajar Ya, yang nantinya berguna iya untuk Pak. di lingkungan masyarakat ketika mereka terutama bekerja rasa tanggung jawab dan integritasnya. Mungkin itu Ya. saja untuk coaching hari ini ya Ibu. Semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah Amin. berbagi sharing dengan saya sebagai rekan guru atau sahabat Ibu ya, teman guru. Saya Ya, akhiri, Pak. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.